Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Harmoni, kembali bersama podcast Harmoni bersama saya Ayu Ardita. Teman-teman mungkin banyak atau mungkin suka nongkrong dan ngopi di kedai kopi atau kafe. Nah, hari ini teman-teman podcast Harmoni kedatangan dari Karang Taruna Kaliombo. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu pemberdayaan pemuda Karang Taruna, di mana kita tahu Karang Taruna Kaliombo ini punya kedai kopi yang saat ini sedang viral, dan sudah bersama kita Mas Randy selaku Ketua Karang Taruna dan Mas Alek selaku manajer dari kedai ya Mas ya. Baik Mas, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas, ini gimana sih Mas awal mula cerita punya kedai kopi yang dikelola langsung oleh Karang Taruna ya ini? Iya. Baik, bisa diceritakan mungkin ini sama teman-teman. Awalnya itu waktu adanya pembangunan RTH di kelurahan kita, Mbak. Itu tahun berapa kira-kira? Itu ke akhir tahun kemarin, tahun 2023. Ya. Oh, oke ya. Di situ kamu ya langsung respect juga nih, taman ini mau dikemanakan gitu loh. Apa Cuma taman aja. Cuma taman aja. Oke ya. Takutnya namanya tanaman kan lama-lama kalau nggak dirawat pasti ya rusak lah kalau nggak kayak gitu. Akhirnya kita sama teman-teman tuh berpikiran, tuh di situ ada tempat kosong yang bisa buat kita usaha lah. Nah akhirnya apa nih yang cocok nih buat di taman ini? Akhirnya kita rapat dan kita briefing anak-anak, sepakat di kopi. Gitu ya. Kedai kopi itu berapa orang sih Mas yang terlibat di kedai kopi sendiri? Kedai kopi kita punya 12 orang, Mbak. 12 orang. 12 tim itu. Termasuk si kebersihan dan ada juga barista. Dan juga ada baristanya. Nah, ini dari 60 orang tadi ya kalau nggak salah. Ini semua setuju dibuat kedai kopi seperti itu atau mungkin sebelumnya ya bingung mau dibuat apa nih? Ya pastinya tetap ada pro kontra lah Mbak. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kebanyakan dari teman-teman setuju ya. Setuju. Intinya dari kelurahan pun support, memang kalau Karang Taruna kita emang harus mandiri gitu loh. Sebelum-sebelumnya kalau kita bikin event apa kayak gitu kan kita kadang ngajuin proposal ke warung-warung warga-warga gitu kan kadang kayak enak terus sama ini manusia proposal nih kadang ada sebutannya gitu. Pokoknya sebutannya begitu kalau karena mau bikin event tuh manusia proposal datang gitu. Nah, akhirnya kita pikiran kita jangan jadi manusia proposal terus nih. Kita harus mandiri nih. Berarti sama warga di sekitar situ juga didukung penuh kayak gitu? Alhamdulillah mereka sangat mendukung, Mbak. Sangat support ya dengan adanya kedai ini ya Mas. Nah Mas, butuh waktu berapa lama nih kira-kira dari mulai wacana akhirnya sampai sekarang ini udah jadi dan viral ya? Kan beberapa akun-akun ini media sosial udah banyak yang kesana. Ini gimana nih Mas? Butuh waktunya berapa lama kira-kira? Kalau kedainya 3 bulan sih Mbak. Hanya waktu 3 bulan. Wacananya sendiri? 3 tahun. 3 tahun. Wacananya 3 tahun. Eksekusinya prepare 3 bulan. Wah, ini kenapa sih Mas kok lama banget ini? Kalau boleh tahu. Gimana masalahnya? Nunggu sulang menjadi asisinya. Sebenarnya kan awalnya dari mimpi kita punya taman sih Mbak. Kita kan dulu kegiatannya mungkin cuma kerja bakti, bikin acara sosial, pelatihan. Akhirnya waktu kerja bakti itu kita lihat, di sini tuh tempatnya pinggir sungai ini kok keren banget, potensial buat taman gitu loh. Akhirnya itu 3 tahun yang lalu kita gambar, ada anak-anak yang bisa desain gitu kan. Akhirnya gambar taman itu dan kita usulkan ke kelurahan. Akhirnya alhamdulillah, iya sama dinas-dinas ini di ACC Terus di situ juga ada bangunan seperti itu. Terus akhirnya manfaatkan buat kedai kopi ya Mas. Baik. Nah, ini pastikan modal awalnya tuh ada nih Mas. Kira-kira modal awalnya tuh dari mana? Terus berapa sih Mas? Kalau boleh tahu nih, sharing sama teman-teman juga nih. Berapa Mas catatan kemarin? Kita modal awal sekitaran 20 juta. 20 juta. Itu cuma sih Mbak ya kalau untuk sekelas kedai kopi. 20 juta itu kita bisa. Ada tanda kutipnya tapi Mbak. Kita bisa buat kedai yang lagi viral di Kediri ini. Sekitaran 20 juta itu sih Mbak untuk beli perlengkapan kafe gitu. Tapi kebanyakan tapi banyak support dari pengusaha-pengusaha sekitar lingkungan kita Mbak. Berarti juga ada di campur tangan para masyarakat Mbak. Jadi nah, ada yang kurang-kurang gitu kadang dari teman-teman sama sponsor-sponsor
ya terutama pengusaha lingkungan Kelurahan Kaliombo, dia respect. Berarti juga banyak Iya, dia ngasih kayak panci aja Ya panci kita dikasih. panci kayak gelas-gelas kita disupport juga, Mbak. sangat membantu ya itu meskipun cuma panci tapi kan ya lumayan ya. Respect-nya luar biasa kepada Oke. Karang Taruna. Ini sudah berapa bulan nih Mas berjalan di kedai ini? Ini kurang lebih 3 bulan. 3 bulan berjalan ini, alhamdulillah. Ramai terus Mas? Alhamdulillah terus ramai. Target terus. Iya, harus Oh ada target tersendiri. ada, Mbak. Kita hitungnya per hari, Mbak. per hari. Per hari. Kita manajemennya per hari. Nah kalau boleh tahu berapa nih Mas omsetnya sendiri? Kalau per 1 bulannya mungkin? Januari kemarin ya. Januari kemarin kita omset 15 sampai 20 juta. 15 sampai 20 juta. Masih kotor, Kak. Masih Itu masih kotor, kotor. Ini kalau untuk operasional sendiri sekitar hampir 10. Oh, separuh kok, Kak. Separuhnya omset itu. Berarti dari omset itu sendiri nanti diputar lagi Diputar lagi. buat keperluan yang Iya, lain. Ya, bayar karyawan kita semua dibayar, Kak. Jadi anak yang bekerja di taman itu bukan lagi kita yang dulu-dulu sosial terus kan, dibayar dengan terima kasih. Sekarang alhamdulillah anak-anak bisa menghasilkan sendiri, iya. Nah, itu berarti Mas kalau boleh tahu semua karyawan di situ dari Karang Taruna sendiri atau gimana? Full Karang Karang Taruna, Mbak. Full dari Karang Taruna. Nah, kita juga ingin tahu nih Mas, gimana sih caranya untuk mengoperasionalkan dari omset itu sendiri untuk gajinya, mungkin untuk belanja bahan pokok itu seperti apa itu? Kita menyisihkan omset yang per hari itu kita sebagian untuk belanja, Kak. Untuk belanja bahan-bahan pokoknya itu kita sisihkan, nanti kan ada sisanya itu kita buat operasional itu, buat tabungan itu. Oke, berarti sejauh ini lancar dan alhamdulillah nggak ada kendala ya Mas ya? Alhamdulillah tidak Ya, ada. Kompak. Kita saling melengkapi juga. Ini Karang Taruna ini cewek cowok campur ya. Oke. Nah, Mas terinspirasi dari mana sih Mas kedai kopi kayak gini? Apalagi kan ini kan ada RTH-nya ya. Ada untuk teman bermain, taman bermain untuk anak-anak. Nah, itu kayak gitu ada inspirasi tersendiri nggak sebenarnya? Kalau kita inspirasinya dari kedai kopi Minggu Pagi itu, Mbak. Jadi kedai kopi Minggu Pagi itu yang awal kita dari kita prepare, desain tempat, manajemen, berjalannya sampai kita berjalan sampai saat ini beliau yang Selalu support. iya support terus tanpa kita membayar 1% pun itunya. Jadi dari mungkin saya juga nggak tahu juga merinding juga nih. Iya, merinding. Maksudnya banyak orang-orang pengusaha-pengusaha itu respect sama usaha dari teman-teman Karang Kaliombo. Padahal kita juga nggak apa-apa. Tapi kan pasti berarti Mas Randy ini kenal gitu sama Alhamdulillah teman kenal. berarti selalu disupport ya Mas Ya, sama support teman-teman. banget, Mbak. Oke. Nah, sejauh ini apa sih Mas menu ya paling banyak diminati oleh teman-teman yang ke kedai kopi ini? Kalau kita di coffee, kita punya susu gula aren, Kak. Oke. Apa nih Mas yang membedakan mungkin dari kedai-kedai kopi yang lain? Kalau kita pakai kopi robusta, Kak, itu arennya asli. Arennya asli. Baik. Dan nggak pakai gula itu, Kak. Susu gula aren itu, gulanya cuma aren itu aja. Kita pakai campuran SKM, UHT, sama kopinya itu difermentasi, Kak, selama 8 jam. Baru bisa membuat kopi susu gula aren. Oh, lama ya Mas ya? Prosesnya juga lama juga. Dan non coffee-nya itu kita punya bestsellernya di Red Velvet, coklat dan matcha, Kak. Itu bestseller. Iya. Kalau di snack kita punya tahu bakso, itu yang paling rame, dan kita punya cireng, dan kalau sore baca peminat orang tua, anak muda, itu di pisang gorengnya. Wah, apa nih Mas pisang gorengnya yang paling kan apa? Karena diminati itu karena apa kira-kira? Sahdunya. Sahdunya di pinggir sungai sih, Mbak. Iya. Ada jembatannya juga ya. Baik, Mas ini kan di depan saya juga ada kaos ini ya. Berarti kan di kedai kopi ini nggak hanya menjual snack dan makanan aja. Ini mungkin bisa diceritakan dari kaos ini. Nah, ini juga kolaborasi antara Karang Taruna sama pengusaha lingkungan kita, Mbak. Jadi ada pengusaha yang baju juga ini kolaps. Yuk kita ramein dengan desain-desain seputar Dari kita angkat kelurahan kita itu bagaimana sih dengan desain-desain kita gitu lah. Akhirnya kita jual juga. Desainnya ini kalau boleh tahu dari teman-teman. Iya, dari teman-teman Karang Taruna juga, Mbak. Oke, apa ada filosofinya nggak sih Mas sebenarnya mereka itu membuat desain seperti ini? Ada, pasti ada, Mbak. Ada desainnya Ada tersendiri ya, desainnya, ada filosofinya maknanya tersendiri. Baik, nah Mas kalau ini mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya, di mana sih sebenarnya alamat dari kedai kopi buka dan jam tutupnya sendiri?
Kalau alamat kita di Jalan Raya Kaliombo Kak, selatannya Kelurahan Kaliombo. Depannya Makam Pas itu kita. Depannya Makam Pas. Ini kedai kopi yang sangat gimana nih? Serem nggak ya? Enggak kita. Enggak ya, oke. Untuk menginspirasi ke depannya itu. Terus bukanya dan jam Bukanya kita jam 9, kalau close order kita jam 10 malam Kak. Kita udah close order. Tapi biasanya anak-anak persiapan jam 8 udah ada di sana untuk cleaning area semua. Oke, berarti pagi sudah semua siap ya Kak. Oke, nah sejauh ini kan banyak juga akun-akun media sosial yang sudah memviralkan ya. Gimana sih sebenarnya kedai ini tuh memviralkan sendiri atau mungkin memang mereka berdatangan sendiri atau seperti apa? Awalnya Tetap sih. tetap kita join dulu. Ya kita awalnya satu akun media kita paling tidak bayar lah Kak pertama. Habis itu ya alhamdulillah dari teman-teman medsos lain tuh respect juga ngelihat gitu. Bahkan sampai kita FYP juga gitu loh. Terus banyak yang datang. Banyak banget Mbak, respectnya luar biasa. Oke, kalau boleh tahu kemarin sempat Wali Kota Kediri Pak Abu. Iya, Pak Abu sempat datang. Oke, iya. Nah, Mas, ini untuk pesan juga untuk Karang Taruna yang lain mungkin untuk lebih memanfaatkan untuk penghasilan pendapatan yang bisa dikelola oleh Karang Taruna seperti Kaliombo. Mungkin ada pesan untuk Karang Taruna yang lain, Mas, yang ingin disampaikan? Ya sebisa mungkin kalau Karang Taruna itu paling tidak bukan hanya kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan sih Mbak. Paling tidak kita kalau tidak menutup mata memang uang itu penting juga gitu loh. Dengan itu kita mungkin kalau ada pendapatan kita bisa lebih aktif untuk kegiatan dan anak-anak. Lebih semangat. Nah betul, nggak memungkiri kita akan jadi sebisa mungkin punya usaha mandiri. Itu penting banget kalau saya Dikelola langsung oleh teman-teman Karang Taruna dan nanti bisa terus menghasilkan. Iya, untuk bisa menerus. Nah Mas, mungkin sebelum kita menutup acara hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin promosi dari kedai sendiri, monggo silakan. Mas Alek, silakan. Apa yang dipromosiin buat teman-teman? Monggo. Di Untuk taman. teman-teman yang ada di Kota Kediri atau manapun, jangan lupa mampir di kedai kami, Kedai Kopi Kaliombo yang dikelola oleh Karang Taruna sendiri. Support anak muda sekarang. Alhamdulillah. Terus kita juga Punya kalau tagline, di- Kak. Kalau di taman. Tagline kita, terima kasih sudah berbuat baik. Oke, baik sih. Semoga sharing kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman Karang Taruna yang lain agar lebih kompak dan memanfaatkan fasilitas sehingga Karang Taruna lebih berdaya. Baik, terima kasih Mas Alek dan Mas Reni Terima atas kasih. waktunya. Dan saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.